Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya berada di SMP Negeri 1 Pamarican untuk melaksanakan pendampingan individu tahap kedua untuk CGP atas nama Bapak Asep Nurdin SPD. Assalamualaikum Bapak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sehat fisik, sehat persak, amin. Amin, amin. Iya Bapak, kan kemarin kita sudah melaksanakan Lokakarya ke-1 Iya, ya. betul. Terus sebelumnya kita adakan juga pendampingan individu ke-1 dan sekarang pendampingan individu kedua dilanjut nanti dengan Lokakarya kedua. Nah, tentunya di sini Bapak mengalami berbagai hal nih di sekolah. Kalau waktu pendampingan individu 1, Bapak sudah menjelaskan kepada saya bahwa di sekolah dukungannya bagus gitu. Nah, terus berjalan, pingin tahu nih, apakah dukungan yang waktu itu Bapak ungkapkan masih seperti itu? Iya. Jadi poin pertama nih Pak, bagaimana dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat terhadap proses pendidikan ini? Baik, terima kasih Ibu Pepe yang sudah hadir di pendampingan yang kedua. Alhamdulillah motivasi, dukungan baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat ya begitu luar biasa dan sangat terasa manfaatnya oleh saya. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk berkegiatan, baik itu mengerjakan tugas, mengikuti Zoom gitu, semuanya juga luar biasa sangat mendukung begitu ya. Sangat mendukung. Jadi bentuk dukungannya itu tadi dengan mensupport Bapak atau seperti apa lagi? Ya, mensupport, kemudian ada TV edukasi juga silahkan untuk dimanfaatkan gitu kan. Kemudian ya sarana dan prasarana yang ada di sekolah itu silahkan seleluas-leluasanya untuk dimanfaatkan. Berarti untuk dukungan mah bagus, Alhamdulillah. Tidak berubah dari waktu pendampingan awal ya? Betul, alhamdulillah. Oke. Selanjutnya tetap saja walaupun dukungan dari sana sini bagus, tantangan itu kan selalu ada. Nah, tantangan Bapak sekarang berarti sudah bulan kedua ya? Iya. Yang Bapak hadapi ini apa nih Pak? Untuk tantangan, sebetulnya tantangan yang berarti tidak terlalu ada, tapi kalau tantangan-tantangan yang bersifat normatif juga ada. Contoh seperti di akhir tahun pelajaran, masuk ke tahun pelajaran yang baru, itu memang berbagai kegiatan di sekolah cukup banyak, sehingga itu memang harus menguras waktu, tenaga, pikiran untuk membagi waktu juga itu yang saya rasakan. Gitu. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang memang berbenturan sih tidak, tetapi kalau dilaksanakan kok terasa full gitu ya, tidak ada jeda untuk beristirahat begitu. Terus yang Bapak lakukan untuk mengatasi tantangan itu apa? Paling kalau ada beberapa tugas yang bisa dikerjakan di rumah gitu, dikerjakan di rumah. Kalau memang di sekolah memungkinkan, ada rekan-rekan yang kadang-kadang pulang sore mengikuti atau membimbing anak-anak eskul juga saya ikut akhir di sekolah, sehingga terasa ada teman begitu, ada teman meskipun tidak satu ruangan. Iya, jadi itu yang Bapak lakukan. Berarti nanti rencana ke depan yang udah Bapak tulis apa tuh? Berarti kan barusan Bapak oke, lihat anak ekskul, selesai ada teman dan sebagainya. Ini kan proses belum selesai kan? Belum. Nah, jadi rencana Bapak ke depan ini gimana Pak? Baik, rencana ke depan saya lebih melihat tugas itu dengan seksama, dengan baik, tidak boleh ada yang tertinggal. Kemudian ya setelah ini juga saya ingin mencoba untuk sharing dengan rekan-rekan gitu ya, dengan teman-teman sejawat, baik yang berkaitan dengan tugas atau pengalaman yang dirasa sampai hari ini gitu ya. Jadi ingin ada sharing, paling tidak kalau ada sharing dengan teman sejawat, apa yang numpuk di pikiran itu agak tersalurkan seperti itu, Bu. Nah, itu refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah ya. Nah, selanjutnya kita ingin tahu nih, kan Bapak telah mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3. Tentang apa aja sih Pak itu? Ya, jadi yang pertama itu tentang dasar pemikiran KHD, kemudian ada nilai dan peran guru penggerak, kemudian ada visi, prakarsa perubahan gitu ya, dengan konsep yang bagja itu, dan yang terakhir ada
segitiga restitusi. Secara garis besar materi-materi itulah yang sudah dipelajari modul 1.1 sampai 1.4. Ngulas sedikit deh di modul 1.1 yang membekas di pikiran Bapak itu. Yang membekas di modul 1.1 itu dasar pemikiran KHD yang mengatakan bahwa pendidikan itu harus mengikuti sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Itu yang selalu membekas gitu ya. Kalau yang modul 1.2? Untuk modul yang 1.2 itu ada materi yang agak cukup menarik begitu ya, nilai dan peran guru penggerak. Itu ada metode kucing. Nah, jadi metode kucing itu sesuatu yang baru di telinga, tapi dalam praktiknya secara tidak sadar sudah dilaksanakan oleh setiap orang gitu. Jadi kucingnya itu yang terngiang-ngiang gitu ya dalam pemikiran saya. Baik. Nah, ngomong-ngomong masalah berarti ada coach, ada coachee ya, betul. seperti itu. Sudah mempraktekkan Bapak? Sudah, kebetulan di sekolah kami pernah menghadirkan Pak Pengawas Pembina sebagai narasumber untuk menggali materi yang berkaitan dengan kucing dan juga peningkatan metode pembelajaran yang variatif. Itu ya kalau tidak salah Ibu pematerinya Ibu Linlin Ibu Linlin. Kemudian Pak Wasbin, Pak Maulana Yusuf. Dan memang ada kucing, ada coach, ada kucing gitu kan. Saya berpikir dulu kucing itu ya kita dilatih, di BIMTEK begitu. Ternyata kucing itu adalah sebuah proses mengungkapkan dengan cara terus diberikan pertanyaan sampai muncul solusi dari diri sendiri. Betul. Jadi masalah datang dari kita, betul. Solusi juga dari kita sendiri ya. Gitu. Ya betul. Beda kan, ada istilahnya ada coaching, ada facilitating, ada betul. training gitu. Consulting. Nah kalau di sekolah itu biasa ada BP, BK, itu termasuknya ke mana tuh Pak? Consulting mungkin ya consulting. Jadi BK kan bimbingan konseling, jadi konsul. Jadi si anak memang ada masalah, kemudian solusinya ditawarkan oleh guru BK. Jadi beda tipis ya antara coaching sama consulting. Kecuali training. Kalau training kayak gimana? Kalau training itu lebih mengedepankan ke pelatihan-pelatihan gitu ya, melaksanakan kegiatan pelatihan-pelatihan sampai dia dari yang tidak bisa menjadi bisa. Berarti ada yang ahli di sana. Ada yang ahli di sana sebagai. Terus di bawahnya. Betul. Terus satu lagi apa tadi Pak? Mentoring. Nah, kalau mentoring itu lebih ke memberikan mentor gitu ya, mentor penguatan-penguatan, pelatihan-pelatihan, sehingga seseorang itu kadang-kadang ada peribahasa seperti ini, saya punya mentor si A yang luar biasa bisa memotivasi saya. Nah, jadi mentor itu lebih ke mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang positif dan memang itu diarahkan dengan sistem yang baik. Terus yang di sekolah yang cocok mana Pak? Apa semuanya cocok Pak? Di sekolah sejauh ini consulting itu memang perlu. Kemudian yang kedua kucing gitu ya, kucing. Sebab kalau consulting itu kadang-kadang anak itu kalau dengan anak gitu ya, jadi membutuhkan sebuah solusi gitu dari guru gitu, baik dari guru BK maupun guru yang mapel gitu ya. Kemudian untuk kucing ya, saya mencoba coaching itu dengan rekan sejawat ya, paling tidak ngobrol masalah kesulitan melaksanakan pembelajaran, ada masalah di kelas mana gitu kan, pembelajarannya tidak menyenangkan dan tidak berterima dengan anak, coaching itu. Tetapi coaching juga bisa dilakukan dengan siswa. Ternyata siswa itu kalau yang aktif untuk berbicara itu enak untuk diajak proses coaching. Iya sih, berarti semuanya juga punya kelebihan ya, punya kelebihan dan kekurangan tentunya. Tapi tadi di sekolah kita bisa tidak hanya satu kan, tidak hanya satu. Semua itu sebetulnya bisa tergantung situasi. Terus kalau 1.3 itu gimana Pak? Untuk 1.3 visi dan prakarsa perubahan dengan konsep Bagja itu memang kami atau saya sebagai calon guru penggerak mencoba nih menawarkan sebuah visi untuk melaksanakan sebuah perubahan ke arah yang positif di suatu lembaga atau di sekolah. Tentu saja ini melihat dari visi sekolah kemudian dikerucutkan menjadi visi guru penggerak yang nantinya tetap relevansinya selalu ada. Sip.
Nah, tadi kan modul 1.1, 1.2, 1.3, itu kan Bapak sudah diserap tuh ilmunya. Sudah diimplementasikan belum? Untuk secara langsung diimplementasikannya sudah, tetapi belum keseluruhan, belum keseluruhan karena memang masih ada hal-hal yang memang harus dikerjakan, seperti ini kolaborasinya belum optimal gitu ya. Jadi visi saya sebagai CGP belum 100% dapat disampaikan kepada rekan-rekan yang banyak. Iya, tapi on proses ya. On proses. Iya. Nah, yang sudah Bapak lakukan dulu dari modul 1.1, 1.2, 1.3, apa tuh contoh konkretnya yang sudah? Ya, contoh konkretnya kalau tadi betul ya di 1.2 ada coaching, ya saya melaksanakan coaching 4 kali, kalau tidak salah 4 kali dengan rekan sejawat, baik yang aktivis di bidang olahraga dengan guru seni gitu kan. Ya, kita ngobrol bagaimana kesulitan-kesulitan anak, kesulitan menerima materi di jam pelajaran terakhir gitu kan. Kadang-kadang ini yang menjadi dilema ketika masuk pukul 12.30 sampai pukul setengah 3 sore, dan ini problemnya apa gitu. Kita ngobrol-ngobrol seputar itu. Iya. Terus setelah Bapak lakukan itu, bagaimana tuh reaksi rekan kerja? Ya, alhamdulillah sekarang kita banyak ngobrol, banyak diskusi, paling tidak ya sambil ngopi bareng, ternyata oh iya ya, kita tidak bisa menyalahkan anak. Karena di jam pelajaran terakhir itu banyak faktor, satu kelelahan, yang kedua mungkin materi pelajaran yang disampaikan oleh guru sebelumnya sama-sama tidak menarik atau belum menarik, dilanjutkan oleh kita yang sama juga tidak menarik, sehingga membuat suatu kejenuhan di akhir gitu ya. Gitu ya. Paling tidak kita mencoba menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan juga variatif. Iya. Baik, terus yang Bapak rasakan nih, aku sudah baik dalam hal apa nih? Terus yang perlu aku kembangkan apa? Nah, silahkan Bapak berefleksi. Yang sudah baik menurut saya, kita lebih apa ya, bukan bijak sih, tapi lebih berpikir bahwa semuanya itu berproses, semuanya itu belajar. Artinya ketika kemampuan saya sekarang A, jangan puas dengan posisi A, sebab masih ada B, C, D, dan yang harus dipelajari sebelumnya. Keren. Iya. Terus yang Bapak rasakan yang perlu aku perbaiki? Nah, untuk yang perlu diperbaiki, ya tidak tahu ya rekan-rekan yang lain, tapi mungkin ada yang sama. Saya ketika action itu tidak terlalu mengalami kesulitan sebetulnya. Tetapi kalau dalam pengadministrasian, kadang-kadang itu yang memang ya tidak terlalu tertib lah gitu ya, dan itu orang harus lapangan soalnya ya. Orang lapangan, orang lapangan gitu. Nah, itu tentang perubahan diri Bapak ya setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Betul. Nah, waktu di Lokakarya ke-1 kita kan belajar tentang komunitas praktisi, Pak. Iya, betul. Nah, ingin tahu nih tentang komunitas praktisi ini apa ya yang sudah Bapak lakukan? Di sekolah kita ada semacam kombel gitu, Pak? Iya, ada. Kalau di sekolah ya, terutama di sini di SMP, itu kombel itu ada beberapa jenis. Ya, MGMP sekolah, ya yang berjenjang itu sampai MGMP komisariat dan juga MGMP kabupaten. Nah, tetapi di samping MGMP juga di sekolah ada kombel. Ya memang ini penyampaian dari Pak Kepala Sekolah, Pak Asep segera bentuk kombelnya gitu ya, khusus untuk guru-guru kita nih gitu ya. Tapi harus ada temanya. Kebetulan tema yang diusung untuk membuat kombel atau komunitas praktisi itu yang di PMM, itu baru diikuti baru 16 orang dari 32 baru ya sosialisasi gitu ya, dengan tema pembelajaran yang menarik dan menantang. Ya sebab ya mungkin karena basic saya suka lah di bidang-bidang yang menarik dan menantang itu, menantang tapi tidak menantang di lapangan yang berbahaya, enggak gitu, tapi paling tidak menantang anak untuk mencoba pembelajarannya supaya lebih baik lagi. Nah, ngomong-ngomong soal menantang nih, apa tantangan yang Bapak hadapi dalam pembentukan kombel ini? Iya, tantangannya satu, memang mungkin pemahaman rekan-rekan yang belum satu frekuensi, sehingga ya paling tidak tantangan bagi saya harus menyamakan dulu frekuensi. Ya outputnya seperti tadi, dari 32 rekan sejawat yang baru 16 gitu. Artinya
ya baru 50%, dan ini berproses terus untuk dilanjutkan sosialisasinya. Ya, tentunya tadi dalam membentuk Kombel itu ada hal-hal menarik yang Bapak temui ya, dan itu menjadikan pembelajaran buat Bapak saat merintis Kombel itu. Bisa diceritakan itu, Pak? Iya, di salah satu fitur komunitas belajar itu ada webinar, dan ini yang saya ingin lakukan di beberapa minggu ini ya. Jadi biasanya kita berposisi sebagai peserta. Nah, dari webinar yang jauh gitu kan, yang kadang di mana levelnya kabupaten, kadang se-Indonesia gitu ya. Tapi ternyata di komunitas belajar itu kita bisa mengadakan sendiri webinarnya gitu. Waktunya disetting sendiri, kemudian linknya juga kita susun sendiri, sehingga itu yang fitur yang menarik begitu ya, dan ingin dicoba. Betul. Tadi kan dari jumlah 30 sekian baru 16 yang ikut. Baru 16. Ya. Nah, tentunya ada hal-hal yang perlu Bapak lakukan dan pengurus yang ada di Kombel itu ya. Nah, apa rencana yang akan Bapak dan rekan-rekan lakukan untuk pengembangan komunitas praksisi khususnya di sekolah agar berjalannya itu lebih lebih semangat semuanya gitu kan, Bapak bergerak menggerakkan. Nah, supaya mereka semua juga ikut tergerak itu apa yang Bapak lakukan? Setelah membentuk Kombel tersebut, saya selaku koordinator didaftarkan sebagai koordinator. Ternyata itu ada jabatan-jabatan yang lain, ketua, kemudian wakil ketua, anggota. Nah, alhamdulillah kita posisi itu coba diisi dengan rekan-rekan yang sudah proaktif sejak awal, dan kontennya kita minta tidak hanya koordinator yang mengisi konten tersebut, tetapi rekan-rekan juga yang ingin berbagi, misalnya berbagi teknik penyampaian atau penggunaan kuisis dalam sela-sela pembelajaran misalnya seperti itu. Jadi ada sesuatu yang baru yang nanti bisa diekspos oleh rekan-rekan. Jadi ya menggerakkan rekan dalam lingkup yang kecil terlebih dahulu, yaitu paling tidak memenuhi ketuanya siapa, wakilnya siapa, koordinatornya siapa, dan anggotanya siapa. Itu jadi pemenuhan rekan-rekan sejawat secara cukup kecil dulu. Baik ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya, amin, Bapak ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, tadi ngomong-ngomong ada modul yang isinya itu tentang visi dan apa tadi Pak? Prakarsa perubahan. Di modul berapa tadi Pak? Ini tentunya kita akan mengajak rekan-rekan Bapak ya. Jadi prakarsa perubahan dan visi yang sudah Bapak buat ini akan kita sampaikan pada mereka. Kalau ada masukan-masukan, Bapak juga harus legowo di rumah, betul, gitu ya. Jadi, betul. oh iya, sepertinya ada sedikit kekurangan di sini. Oh, ada perlu ditambahkan. Bisa dimulai ya Pak ya? Bisa, siap. Ngomong-ngomong, Bapak kepala sekolahnya udah tahu belum mengenai hal ini? Sudah tahu, beliau memberikan pesan juga tadi karena memang ada kegiatan yang lain untuk mengamanatkan ke Pak Wakasek untuk melaksanakan kegiatan ini dan mendukung sepenuhnya. Iya, baik, terima kasih. Kita mulai aja sekarang ya Pak ya? Iya, di ruang itu. Tadi kan saya dan guru-guru lain telah melihat bagaimana Pak Asep menyampaikan visi dan prakarsa perubahan. Tadi Bapak juga sempat mengatakan tahapan-tahapannya atau alurnya dengan bagja itu ya. Nah, sekarang kita ingin melakukan refleksi dengan semua kegiatan yang telah kita lakukan. Dari awal tadi kita ngomong-ngomong, bincang-bincang, terus kita ajak rekan Bapak untuk diskusi bareng. Nah, ingin tahu aja hal paling menarik yang Bapak rasakan atau yang Bapak gimana ya? Oh iya, ini menarik banget gitu misalkan dalam proses pendampingan hari ini apa ini Pak? Baik, terima kasih Bu Pepe. Selama pendampingan yang kedua sejak tadi pagi sampai dengan sekarang siang hari, alhamdulillah enjoy, santai, tetapi ya berisi begitu ya. Kemudian paling tidak konsep dan metode seperti inilah yang bagi kami membuat tidak ada istilahnya ketakutan, itu tidak ada sama sekali, dan mohon selalu seperti ini Bu Pepe ya. Kemudian
refleksi setelah tadi saya menyampaikan visi sebagai guru penggerak dan juga prakarsa perubahan dengan alur Bagja. Dan alhamdulillah tadi dari Pak Wakasek dan juga rekan-rekan yang lain memberikan tanggapan terhadap visi, yuk kita laksanakan sama-sama. Adapun tadi ada beberapa yang direvisi, hanya posisi kata itu ya kita terima dengan baik, toh itu tidak mengubah makna gitu ya, untuk tetap kita laksanakan di SMP 1 Pembaris. Iya, baik. Terus apa yang perlu diperbaiki untuk pendampingan selanjutnya tuh, Pak? Secara spesifik tidak ada sih Bu, gitu ya, paling tidak pertahankan seperti ini, kemudian waktu 2-3 jam lebih mungkin ya, jadi tidak terasa gitu ya, tidak terasa saking ya saya sebagai peserta menikmati proses pendampingan ini, dan juga rekan-rekan yang lain juga tadi Ibu tahu sendiri sangat proaktif dalam kegiatan. Iya, pokoknya luar biasa. Luar biasa. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak nih Bapak ya penyampaiannya. TOP BGT kalau anak sekarang bilangnya ya, top banget, bagus sekali. Amin. Mudah-mudahan dari yang Bapak ungkapkan itu ada yang ikut juga ingin seperti Bapak gitu ya, untuk memajukan sekolah ini. Amin. Nah, terus untuk lembar kuesionernya sudah ada Pak? Sudah diisi. Sudah selesai. Bapak bisa lihat nih. Ya, ini dari siapa aja Pak? Ini dari saya. Dari CGP-nya ya. Oh, ini dari siswa. Ya, dari siswa. Berapa anak dari siswa Pak? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Oh, ini dari rekan sejawat ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 juga ya. Iya. Ya, jadi kan ada lembar asesmen mandiri ya. Iya, betul. Terus apalagi Pak tadi? Guru ya, 5 orang. Rekan sejawat. Yang kepala sekolah belum ya? Oh, sudah. Oh, sudah ya, kepala sekolah juga sudah. Nah, baik. Seperti itu berarti untuk pendampingan individu kali ini sudah selesai. Terima kasih. Kuesionernya juga sudah saya pegang. Berarti siap-siap hari Sabtu insya Allah kita bertemu secara langsung di mana Pak? Di Ciamis, di Lokakarya 2. Ya, pokoknya Bapak tambah kangen Lokakarya itu. Selalu kangen. Ya, karena banyak ilmu kan. Banyak ilmu. Baik dari yang BBGP-nya langsung dan kita bertemu dengan CGP lain ya. Iya, banyak belajar dari rekan-rekan juga. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Siap. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.